jutaan rakyat Indonesia telah terbunuh. Salah satu aktor utama dari rusaknya demokrasi dan pelanggaran hak asasi manusia ini duduk di istana. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore, salam sejahtera. Ini saya sebagai mohon izin, ada guru saya di sini. Ada Rama Muji, saya pernah kuliah di STM hampir 3 tahun. Dan terima kasih pada Ibu Sumarsi dan para dosen yang lain juga. Saya kira semuanya yang hadir di sini bukan sekedar seremoni, bukan sekedar hadir, tetapi betul bahwa kita hadir dengan kesadaran penuh, kita hadir dengan kekuatan penuh bahwa kita menghendaki tegaknya hak asasi manusia di Indonesia. Hidup korban! Jangan diam! Baik. Saya 27 tahun yang lalu pernah ditangkap, pernah diteror, pernah direpresi yang sangat luar biasa, dan pada peristiwa 98 rusuh saya ada di tengah-tengah situasi itu, dan pada peristiwa Semanggi 1 saya ada di situ berhadapan dengan Pang Swakarsa, termasuk ketika peristiwa almarhum Wawan tertembak, saya ada di sekitar situ. Antara Atmajaya di Semanggi, perjalanan menuju Universitas Profesor Mustopo waktu itu. Suasananya sangat mencekam dan kita memiliki harapan besar agar 25 tahun ke depan hadir satu pemerintahan yang demokrasinya berkualitas. Hadir satu pemerintahan modern di mana good governance dan clean government berjalan. Hadir satu pemerintahan yang mampu menghadirkan keadilan ekonomi. Hadir satu rezim, satu pemerintahan yang mampu menempatkan seluruh rakyat Indonesia sebagai orientasi utama dari kekuasaan. Itu cita-cita besar dari gerakan 98. Dan kami sebetulnya waktu itu tidak menggunakan diksi reformasi sebetulnya. Diksi reformasi itu lahir dari gagasan elit. Dari pertemuan di istana, saya masih ingat, lalu Pak Harto membentuk kabinet reformasi, dan waktu itu Menko Polhukam Wiranto juga menyampaikan narasi-narasi reformasi. Yang kami inginkan waktu itu adalah bahasa lainnya sebetulnya revolusi. Kami kemas dengan nama reformasi total. Karena problem bangsa saat itu sangat luar biasa. Korupsi yang merajalela, pelanggaran HAM terus-menerus terjadi, dan puncaknya pada peristiwa Mei 1998. Data dari tim gabungan pencari fakta itu lebih dari 1.300 korban. Lebih dari 1.300 korban yang meninggal saat peristiwa 1998. Korban ini itu belum dihitung dengan korban-korban selama 32 tahun. Kasus Talang Sari misalnya, kasus pelanggaran HAM di Aceh, di Papua, Tanjung Priuk, dan lain-lain, sampai peristiwa 6566. Itu kalau di total, itu jutaan rakyat Indonesia telah terbunuh. Bagi kami, kaum akademisi yang sehari-hari mengajar, ini adalah sebuah kejahatan kemanusiaan yang tak boleh dimaafkan sampai kapanpun. Satu orang saja terbunuh karena arogansi kekuasaan, bagi kami bisa mengorbankan untuk demi memperjuangkan tegaknya keadilan dan kemanusiaan itu. Dalam banyak refleksi teoritik, misalnya saya teringat dengan perspektifnya Giorgio Agamben, yang dia adalah seorang filosof, ya, pemikir Eropa, dan melakukan perenungan yang sangat luar biasa untuk mengatakan kritik ya, terhadap praktek kekuasaan
demokrasi, konsep-konsep kedaulatan rakyat yang seringkali menjadi tempat persembunyian dari praktek di mana warga negara ditempatkan sebagai homo sacer. Satu entitas warga negara yang secara subjektif tidak diakui oleh negara, diabaikan dan bahkan boleh dibunuh atas nama kepentingan apa yang disebut dengan kondisi negara dalam keadaan tertentu. Saya melihat bahwa problem-problem yang kami dulu perdebatkan dan kami perjuangkan pada tahun 98, hari ini semuanya kemudian kita kembali setback. Pelanggaran HAM lama tidak pernah diselesaikan, tapi muncul pelanggaran HAM baru. Banyak peristiwa dalam 10 tahun terakhir misalnya, kita masih ingat tahun 2019 ada 2 mahasiswa yang ditembak mati di Universitas Halu Oleo ketika demonstrasi reformasi di korupsi dan demonstrasi tentang kitab undang-undang hukum pidana. Setelah itu peristiwa demi peristiwa terjadi. Ada peristiwa di Bawaslu, ada kemudian peristiwa yang kemudian menggambarkan betapa represi kekuasaan sangat luar biasa. Bahkan ada tindakan aparat yang unprosedural, seperti peristiwa kasus di Kanjuruhan di Malang. Ada masalah Malang saya tadi ya. Dari mana? Saya melihat ini ada semacam kekuasaan yang mengabaikan entitas warga negara sebagai subjek, tapi lebih mereka mempraktekkan kekuasaan menganggap warga negara sebagai objek. Jadi ada problem yang ada di benak kekuasaan yang tidak memiliki cara pandang yang tepat dalam melihat warga negara. Sepanjang elit kekuasaan masih punya cara berpikir semacam itu, sepanjang itu pula proses penegakan hak asasi manusia tidak akan pernah terjadi. Padahal sudah 27 tahun yang lalu. Hal lain saya kira yang juga patut kita renungkan adalah keinginan tegaknya hak asasi manusia juga dibarengi dengan keinginan agar korupsi tidak terjadi merajalela, korupsi diberantas, dan seterusnya. Tapi fakta empiriknya, korupsi kita masih merajalela. Bayangkan, laporan PPATK terakhir terbaru itu menyebutkan ada lebih dari 900 triliun uang dikorupsi oleh praktek kekuasaan. Bukan 900 miliar, tapi lebih dari 900 triliun uang dikorupsi. Bagi saya, ini adalah pengkhianatan yang sangat luar biasa. Apalagi kemudian mereka berbahagia, bergembira dengan praktek korupsi itu di tengah persoalan hak asasi manusia tidak pernah dituntaskan. Hidup korban! Jangan diam! Saudara yang saya hormati, teman-teman mahasiswa dan yang lain, tidak hanya itu, agenda reformasi juga menghendaki demokratisasi agar demokrasi berjalan secara berkualitas. Dari fakta empiriknya yang kita lihat, demokrasi kita mengalami kemunduran, setback. Bayangkan sepanjang hampir sekitar 27 tahun ini, demokrasi kita stagnan dalam, kalau kita pakai data dari The Economist misalnya, posisi indeksnya masih for demokrasi, masih masuk kategori demokrasi yang cacat. Ini negara apa ya? Sudah 27 tahun tidak ada kemajuan di dalam penegakan hak asasi manusia. Sudah 27 tahun tidak ada kemajuan dalam soal pemberantasan korupsi. Sudah 27 tahun tidak ada kemajuan dalam soal membangun demokrasi. Dan yang paling menyedihkan, salah satu aktor utama dari rusaknya demokrasi dan pelanggaran hak asasi manusia kini duduk di istana.
Hidup korban! Jangan diam! Saudara-saudara, ini ironi. Ini sesuatu yang aneh. Bagaimana mungkin seseorang yang dulu adalah musuh bersama rakyat, yang dia menjadi bagian penting dari praktek pelanggaran hak asasi manusia yang sangat kejam, ada penculikan, dan bahkan ada di antara kawan-kawan yang diculik itu sampai hari ini kuburannya tidak ditemukan. Tapi kemudian salah satu aktor utama dari praktek pelanggaran HAM itu berada di istana. Ini sesuatu yang sangat luar biasa. Pertanyaannya, mengapa kemudian situasi menjadi berbalik? Faktor-faktor apa yang menyebabkan situasi agenda-agenda reformasi itu tidak mewujud dalam proses bernegara kita? Kalau kita pakai logika sejarah sirkulasi sejarah peradaban di dunia, saya melakukan studi di beberapa kasus negara begitu, dan ternyata mayoritas negara itu mengalami kemajuan itu secara umum biasanya terjadi setelah 25 tahun. Kita bisa belajar dari misalnya dari Korea Selatan misalnya. 25 tahun yang lalu mereka adalah bangsa yang masih miskin. Tapi kita bisa tahu bahwa ternyata salah satu faktor yang menyebabkan Korea Selatan mengalami lompatan kemajuan adalah tegaknya hukum. Hukum yang tidak pandang bulu siapapun. Dan betapa banyak mantan presiden Korea Selatan masuk di penjara. Salah satu faktor penyebab kemunduran kita adalah tidak ada atau lemahnya supremasi hukum. Itu menjadi faktor penting. Di mana pengadilan hak asasi manusia tidak pernah ada. Padahal salah satu amanat undang-undang untuk menyelesaikan perkara hak asasi manusia adalah pengadilan HAM. Baru kemudian membentuk Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Nasional. Pengadilan adalah kunci utama untuk menyelesaikan persoalan ini. Saudara-saudara, supremasi hukum menjadi sangat penting. Yang kedua, jadi faktor yang menyebabkan kita mengalami stagnasi dan bahkan cenderung mundur karena tidak adanya atau lemahnya supremasi hukum. Yang kedua adalah yang membuat kita mundur karena faktor aktor politik yang tidak punya komitmen dan tidak punya integritas yang tinggi dalam setiap menjalankan amanah kekuasaan. 10 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu, perkara-perkara hak asasi manusia tidak pernah diselesaikan. Apalagi sekarang, saya tidak punya harapan. Apakah presiden yang sekarang terpilih melalui pemilu yang cacat itu akan mampu menyelesaikan perkara hak asasi manusia, sementara dirinya adalah orang yang termasuk salah satu pelanggar HAM pada peristiwa 1998. Aktor-aktor politik ini, presiden, bahkan ketua-ketua partai adalah turut berkontribusi yang membuat Indonesia mengalami kemunduran. Saudara-saudara, itu faktor kedua, faktor aktor politik atau faktor elit politik. Yang ketiga, apa yang kemudian menyebabkan situasi ini terus mengalami kemunduran? Yang ketiga adalah faktor para pemilik modal ikut campur, terlibat dalam konstelasi politik yang bahkan mereka bukan mementingkan kepentingan rakyat, tapi mementingkan kepentingannya sendiri. Itu yang oleh Jeffrey Winter disebut sebagai oligarki dengan seluruh karakteristiknya. Saudara-saudara, mau tidak mau, persoalan bangsa ini menjadi carut-marut juga ketika kemudian para oligark terlibat di dalam arena politik. Oleh karena itu, menurut saya, oligarki juga adalah bagian yang turut
memiliki dosa besar dalam politik kita. Yang keempat, apa yang menyebabkan kemudian ini terus mengalami kemunduran? Yang keempat adalah proses demokrasi itu mengabaikan prinsip meaningful participation. Tidak ada proses partisipasi bermakna di dalam hampir seluruh proses produksi regulasi. Kita ingat misalnya bagaimana revisi Undang-Undang KPK tanpa mendengarkan aspirasi mahasiswa, buruh, rakyat, dan civil society. Bagaimana Undang-Undang Cipta Kerja tidak mendengarkan aspirasi publik, buruh, mahasiswa, rakyat, civil society, dan seterusnya. Bagaimana Undang-Undang Minerba, bagaimana Undang-Undang KUHP, dan seterusnya. Minus atau meaningful participation. Partisipasi bermakna itu kemudian tidak menjadi bagian penting dalam proses regulasi. Saudara-saudara, faktor lain yang juga kita mensoroti adalah ekonomi kita juga stagnan sebetulnya. Angka pertumbuhan ekonomi kita stagnan di 5%. Itu bayangkan ya, setelah 90 tahun kok kita masih di sekitar itu saja. Di kuartal pertama ini kita hanya mencapai 4,8%. Angka pertumbuhan yang kecil kalau dihitung dari tahun 2011. Jadi proses politik yang carut marut ini, yang kacau, berdampak kepada kondisi ekonomi sebetulnya. Ekonomi yang buruk adalah akibat dari praktek politik yang buruk. Saya mengajar ekonomi politik juga, selain sosiologi politik dan lain-lain. Sebetulnya kita patut bertanya, mengapa ekonomi kita juga tak kunjung bangkit? Ini kan pertanyaan penting. Mengapa? Logika sederhananya, ekonomi akan mengalami pertumbuhan jika proses produksi berjalan mengalami peningkatan. Proses produksi berjalan meningkat jika ada investasi. Kalau tidak ada investasi, ya nggak mungkin ada peningkatan angka pertumbuhan ekonomi. Ini sederhana ya. Kita menggunakan logika mereka, logika kapitalis. Saudara-saudara, pertanyaannya, mengapa investor dalam negeri dan luar negeri itu nggak mau investasi juga? Atau minim? Ini karena soal trust, soal distrust di situ, soal ketidakpercayaan kepada pemerintahan. Jadi faktor kepercayaan itu, faktor trust, faktor penting untuk membangkitkan ekonomi. Jadi kalau ekonomi tidak bangkit, ini artinya tidak ada kepercayaan publik, nasional maupun internasional pada kekuasaan. Pertanyaannya, mengapa pemodal nasional dan pemodal luar negeri tidak percaya pada kekuasaan? Karena pemerintahannya membawa cacat bawaan. Saudara, bagaimana pemerintah ini tidak cacat? Prosesnya melakukan manipulasi konstitusi dengan putusan MK itu. Dunia internasional misalnya melalui OCCRP menempatkan Joko Widodo sebagai presiden terkorup di dunia. Itu akumulasi dari praktek korupsi sistemik. Di tengah situasi itu kemudian anaknya dipaksakan menjadi wakil presiden melalui manipulasi konstitusi. Dunia internasional tahu bahwa praktek politik di Indonesia itu adalah praktek yang jorok dan dinastik. Praktek politik dinastik adalah lawan atau musuh dari demokrasi. Saudara, cacat bawaan itu tidak hanya pada proses wakil presiden, tapi juga saya harus katakan presiden yang sekarang menjadi presiden juga membawa cacat bawaan tahun 1998.
Bagaimana mungkin dunia internasional percaya pada presiden yang pernah melanggar hak asasi manusia? Dan korbannya sampai hari ini aksi sampai 862 kali mereka tak pernah mendengar betapa pentingnya untuk menegakkan hak asasi manusia. Saudara-saudara, karena itu hidup korban. Jangan diam. Saya kira itu refleksi saya. Tentu pendekatannya kritis, mengevaluasi jalannya reformasi. Kemudian kita melihat ada faktor-faktor penyebab yang membuat kita mengalami stagnasi dan bahkan cenderung mundur pemerintahan kita atau Indonesia. Kita kembali setback seperti di masa lalu dengan kondisi yang sampai hari ini terus memprihatinkan. Terima kasih. Selamat sore semuanya. Hidup korban. Jangan diam. Soeharto. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.